Ada kalanya aku sangat ketakutan ketika dilupakan oleh manusia. Lalu peradaban mulai menelanku secara mengenaskan. Ada saat dimana kehidupanku sedemikian meriah. Dan ketika tiba-tiba cara kerja semesta berubah, fase manusia bergerak, kesepian diam-diam menantiku dengan sangat kejam. Dengan hujaman-hujaman kenangan yang amat sangat lantam. Ketika aku mengerjakan produksi film untuk kedua kalinya, membentuk kru dengan orang-orang yang berbeda, aku begitu memberikan jarak yang cukup jelas. Aku masih belum move on dari kelompok kuliah kerja nyata yang di dalamnya perlahan menjadi asing dan kesunyian mulai membuatku denial. Seolah momen ketika desa Pasuruhan dalam proses pengabdian hanyalah sebuah mimpi indah yang hanya berakhir dalam satu malam. Kadang-kadang aku bangun pagi dengan kepala yang pening, sebab semalam suntuk menonton film dokumenter dari memori imajiner yang menampilkan keharmonisan pertemanan yang hanya terkisah satu kali. Menyadari bahwa tidak ada lagi episode kedua, kangen yang tak bisa dibahasakan diam-diam membuatku membeku dari dalam. Tidak ada lagi ekspresi cair yang bisa aku tuangkan demi sebuah keakraban sesaat. Aku tenggelam dalam dejavu yang tidak pernah selesai sehingga memilih untuk membuang jauh-jauh benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa itu. Mendadak ritme hidupku menjadi hening dan aku melangkah dalam senyap. Tidak ada jargon riuh di pagi hari. Tidak ada pertanyaan seputar dinamika sosial yang perlu dikompromikan. Aku menjadi adaptasi lagi dengan diri sendiri. Energiku juga tidak banyak menghadapi malam-malam panjang dengan mata sembab dan pikiran soal besok yang mengkhawatirkan. Aku penuh pertanyaan yang tanpa ruang dialog. Bagaimana jika aku menua tanpa core memori apa-apa? Aku selalu merasa masa-masa penuh euforia sudah selesai. Sampai suatu ketika Mas Aska menghubungiku lagi dan Ica tiba-tiba mengulurkan tangan. Masih ada Yogi yang menggedor pintuku ketika aku mulai tenggelam dalam gelap kamarku sendiri. Membawa sempol, kadang-kadang batagor, juga makan siang. Masih ada Tias yang duduk dengan tenang menyaksikan aku menumpahkan butterscotch aren latte, kemudian diam-diam menggantinya dengan toffee nut koko di kopi kenangan tanpa hujatan. Banana yang mengajak mengopi dan menghadiahkan kamel ungu. Dari hal-hal yang tampak sederhana itu, aku merasa terbantu. Meski tidak banyak yang berubah dari ritme hidupku, aku masih berjalan pelan. Tapi paling tidak, aku menuli dari dorongan bunuh diri. Ternyata, aku masih ada dalam ingatan sebagian kawan. Saat itu aku ingin hidup sehari saja, meski harus dihadapi dengan gemetar, dada sesak, dan mata yang menghitam. Sehari saja, namun berkelanjutan.